Selamat malam Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri Jonathan Christian, Andi, Muhammad Mufarid, Pertiwi, dan Yona akan membuat sebuah video mengenai role model ASN yang menunjukkan Smart ASN. Kami memilih 2 role model, yaitu Bapak Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Bapak Wamen ESDM almarhum Bapak Wiyayono Parto-Widakdo. Yuk kita lihat videonya. Setelah lulus dari UGM, Pak Basuki mendapatkan pekerjaan di Kementerian Pekerjaan Umum sebagai PNS. Setelah beberapa tahun, beliau memperoleh beasiswa dari kementerian untuk melanjutkan studinya di Universitas Negeri Colorado dan memperoleh gelar magister di usia 35 tahun dan doktor di usia 38 tahun. Setelah melanjutkan studinya, ia kembali ke Indonesia dan melanjutkan pekerjaan di kementerian. Untuk jenjang karirnya, beliau dipromosikan menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian di tahun 2005 sampai 2007. Setelah itu menjadi Inspektur Jenderal Kementerian hingga 2013. Jabatan terakhir dijabat sebelum diangkat menjadi Menteri pada Oktober 2014 adalah Dirjen Perencanaan Tata Ruang. Selama berada di kementerian, Pak Basuki telah berpartisipasi dalam beberapa kelompok kerja tingkat nasional, termasuk gempa bumi dan tsunami di Aceh, lumpur panas Sidoarjo, dan jalan tol Purbaleye. Dengan kinerja Pak Basuki yang sangat luar biasa, beliau menerima penghargaan sebagai pegawai kementerian terfavorit tahun 1995, juga penghargaan kategori tokoh favorit 2019, The Best Minister di CBNC Indonesia Award 2020. Beliau juga dikenal selalu tampil dengan pembawaan sederhana, rendah hati, dan humoris, sehingga pernah dijuluki Bapak Meme Indonesia. Selain itu, baru-baru ini Pak Basuki menjadi salah satu delegasi untuk mempromosikan pembangunan dan pengelolaan bendungan di Indonesia. Alhamdulillah, dari 36 negara, Indonesia mendapatkan voting sebanyak 30 dan terpilih sebagai negara penyelenggara World Water Forum ke-10. WWF ke-10 rencananya akan diselenggarakan di Bali dengan mengangkat tema Water for Shared Prosperity untuk menjawab tantangan dan potensi global yang diakibatkan oleh peningkatan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Pak Basuki berharap pada WWF ke-10 dapat menghasilkan solusi untuk menjawab permasalahan air secara global, khususnya memastikan ketersediaan serta pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan. Bapak Basuki Hadi Mulyono atau sering dipanggil dengan Pak Bas menjunjung tinggi nilai integritas khususnya sebagai seorang ASN. Upaya yang dilakukan Pak Bas dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang beliau sampaikan. Salah satu kebijakannya adalah 9 strategi untuk pencegahan penyimpangan pengadaan barang jasa. Dari 9 strategi tersebut, 2 diantaranya adalah dilaksanakannya pemeriksaan hasil pekerjaan infrastruktur yang melibatkan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan. Selain itu, Pak Bas telah melaksanakan reorganisasi pada unit layanan pengadaan pada tahun 2019 dengan membentuk 34 balai pelaksana pemilihan jasa konstruksi yang dikhususkan untuk pekerjaan pengadaan barang jasa. Dengan unit kerja SDM yang independen dan proses bisnisnya lebih baik, diharapkan proses pengadaan barang dan jasa lebih efektif, efisien, transparan, berkualitas, dan akuntabel. Bapak Wijayono dikenal sebagai orang yang sederhana dan cerdas. Dalam berbagai kesempatan wawancara dengan media untuk mengkomunikasikan mengenai kebijakan pemerintah yang baru, Pak Wijayono menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Salah satu kontribusi yang menunjukkan sikap profesionalnya adalah upaya beliau dalam mengkampanyekan konversi bahan bakar minyak menjadi bahan bakar gas di bulan April tahun 2012 yang lalu. Menurutnya, untuk mengatasi permasalahan kebutuhan minyak di Indonesia,
masyarakat Indonesia harus menjadi bangsa yang hemat dan cerdas. Hemat dengan beralih menggunakan transportasi umum dan cerdas dengan melakukan transisi energi. Salah satunya tidak bergantung lagi dengan BBM dan beralih ke energi lain seperti gas dan panas bumi. Agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari konversi BBM ini, Pak Wijayono memberikan contoh dengan menggunakan konverter gas pada mobil dinasnya. Pemimpin itu adalah guru, fasilitator, dan memimpin melalui contoh pesannya. Profesor Wijayono adalah sesosok orang yang bisa dijadikan role model untuk menjadi smart ASN. Beliau adalah seseorang yang cerdas, sederhana, berintegritas, mempunyai wawasan yang luas, serta selalu update mengenai teknologi. Berdasarkan info yang kami peroleh dari Wikipedia, beliau adalah seseorang akademis. Beliau menyelesaikan pendidikannya di beberapa kampus ternama, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Beliau menyelesaikan S1 di ITB, Teknik Perminyakan. Kemudian beliau melanjutkannya di USA untuk gelar MSc, Petroleum Engineering, dan kemudian beliau juga menyelesaikan pendidikan Operation Research. Kemudian beliau juga menyelesaikan gelar MA di USA juga di bidang ekonomi. Kemudian beliau mendapatkan gelar Philosophy of Doctor di USA juga. Dari sini kita tahu bahwasanya beliau adalah seseorang yang sangat berintegritas, cerdas. Bisa kita contoh seperti beliau melanjutkan pendidikan di luar negeri, tentunya bahasa asing beliau begitu bagus dan wawasan beliau begitu sangat luas. Itulah hal yang bisa kami contoh kelak. Berikut adalah cuplikan video dari beliau yang bisa dijadikan role model untuk menjadi smart ASN. Tingginya di atas 4.500 kalau nggak salah ya, hilang separuhnya dan dalam sekali kawahnya. Jadi memang salah satu keajaiban sebenarnya kalau kita pernah di sini ya, tapi kalau belum pernah di sini ya. Tapi di internet sudah banyak informasi tentang Tambora. Dapat dilihat dari video tadi bahwasanya beliau adalah sesosok orang yang melek teknologi. Bisa dilihat dari apa yang dikatakan beliau mengenai internet, seperti itu. Ingin memintakan komentar Bapak secara umum, mungkin himbauan ya bagi pemirsa, terutama pemirsa TV-TV di daerah yang nanti akan meliput ini, kira-kira apa yang Bapak bisa sampaikan kepada publik? Ya, kalau menurut saya jadilah bangsa Indonesia itu bangsa yang hemat dan cerdas ya. Jadi hemat itu pada dasarnya kalau kita pindah ke transportasi umum. Jadi kalau pindah transportasi umum itu dianggap pahlawan gitu ya. Atau bisa menghemat pakai tadi H2O ya dan sebagainya. Lalu bisa menghemat juga kalau kita pindah ke energi alternatif yang jauh lebih murah yang dan justru kita miliki. Lalu kalau cerdas ya harusnya kita nggak menggunakan uang kita itu untuk konsumsi ya, tapi adalah untuk investasi. Karena hanya dengan bangsa yang saya dulu pernah belajar ekonomi ya, investasi itu kalau di ekonomi itu istilahnya adalah lokomotif. Betul. Sedangkan konsumsi itu adalah gerbong. Nah kalau gerbongnya kebanyakan nggak ada lokomotifnya ya bangsa ini nggak jalan. Ya, dan dari sini terlihat bahwasanya beliau adalah sosok yang berpikiran maju, berwawasan global, dan tentunya memiliki jiwa kewirausahaan, kreatif, yang itu menunjukkan bahwa beliau adalah role model untuk menjadi sosok smart ASN. Kedaulatan energi dan kemandirian energi selalu digembor-gemborkan oleh beliau hingga akhir hayatnya. Berikut ada video cuplikan berupa pengakuan dari Bapak mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian adalah seorang yang memiliki pikiran-pikiran yang strategis dan menjangkau, dan juga memiliki idealisme yang tinggi.
utamanya di bidang pembangunan energi dan pengembangan energi nasional kita.